Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dalam kesempatan hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan sekaligus kita laksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian mengenai fikih ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan berbicara secara khusus tentang masalah kurban dan mungkin sebagian masalah haji, karena kita menghadapi kegiatan umat Islam yang sudah setiap tahun dilaksanakan, namun sering kita menemukan masalah-masalah baru yang menjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain, dan bahkan kontradiksi itu terkadang bisa menyebabkan adanya benturan-benturan kecil ya di kalangan umat Islam itu sendiri, terutama masalah-masalah yang terkait dengan keabsahan ibadah kurban ataupun ibadah haji itu sendiri. Karena itu saya memiliki satu azam atau keinginan agar supaya hal-hal yang kecil itu tidak menyebabkan kita ini menjadi terpecah belah antara satu dengan yang lain. Di tengah masyarakat kita ini ada sering aduan dari jamaah tentang persoalan kurban. Ya. Maka saya ingin menyampaikan tentang masalah itu. Namun sebelumnya mari kita buka dengan pengajian kita ini dengan baca suratul Fatihah agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ولحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لرضاء الله تعالى شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak sekalian saya hormati, saya tidak berbicara tentang persoalan sejarah kurban. Saya kira ini sudah terlalu sering disampaikan. Tapi sayanya ingin menyampaikan tentang persoalan kasus-kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat kita mengenai hal ini.
Apa yang ingin saya sampaikan ini adalah sebuah pertanyaan tentang masalah sebuah hadis yang menyatakan tentang bahwa apabila seseorang telah berniat atau berazimah untuk melaksanakan kurban, maka hendaklah dia tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya, ya, dan juga tidak mengambil bagian-bagian dari tubuhnya. Nah, ini bulu-bulunya. Hadis ini muhtamal namanya, mengandung sesuatu yang memiliki kemungkinan perbedaan pemahaman. Hadisnya sama, tapi cara memahaminya ternyata tidak sama antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Nah, ini sebab apa? Sebab di dalam hadis itu ada satu kata ganti yang rujuknya atau kembalinya bisa kepada orang dan juga kepada binatang kurban yang akan disembelihnya. Kenapa bisa berbeda? Karena memang memiliki satu konotasi yang bisa memungkinkan kembali kepada orang dan bisa kembali kepada kurban. Nah, jadi dengan adanya hadis itu, ada orang yang berpendapat bahwa ketika dia telah masuki bulan Dzulhijjah, lalu dia berniat untuk berkurban, maka dia tidak memotong kukunya, dia tidak mencukur kumisnya, dia tidak memotong rambutnya, karena berdasarkan hadis itu. Tapi ada juga orang yang tetap memotong rambutnya, tetap memotong kukunya, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia berpendapat atau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang tidak boleh dipotong itu bukan kuku, bukan rambut dari si pengorban itu sendiri, tetapi adalah binatang ternak yang akan dikorbankannya itu tidak boleh dicukur rambutnya, tidak boleh dipotong kukunya, nah, tidak boleh diambil giginya, dan seterusnya. Nah, ini mana yang benar? Nah, ternyata ini imam madhab pun berbeda-beda. Ya. Imam Abu Hanifah, dia cenderung untuk memberikan pemahaman bahwa berdasarkan hadis itu dan ditopang oleh hadis yang lain, misalnya hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang pernah bercerita tentang bahwa Rasulullah ketika menghadapi Idul Adha, beliau ya memberikan tanda di leher kambing atau domba yang akan dikorbankannya itu, ya, dan beliau tidak melakukan apa-apa, ya, artinya tidak mencukur, juga tidak memotong bagian-bagian dari tubuh binatang yang sudah diniatkan untuk kurban tadi itu. Nah, itu menjadi dasar dari pemahaman seorang yang tidak mau memotong bagian-bagian dari tubuh kurban itu, karena Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan bahwa binatang kurban yang disembelih tadi itu
nanti di akhirat akan menjadi saksi bagi si pengorban itu sendiri, yang akan dihitung nilai pahalanya dari jumlah tumbuhnya rambut-rambut yang ada pada binatang itu. Nah ini secara tradisional orang juga kemudian memahaminya bahwa kurban itu nanti akan menjadi kendaraan bagi orang yang berkorban tadi itu ketika dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kan pemahaman yang apa namanya letterlek, memahami bahwa yaitu kita ke surga naik kambing, ya gitu, atau kita ke surga naik unta, atau kita naik sapi, atau kita naik kerbau. Nah ini oleh orang yang berpikiran modern mungkin tidak menerima dengan itu, masa surga naik kambing gitu, karena dia memahaminya secara tekstual. Sementara orang-orang yang lebih mengedepankan pemikirannya, ya, rasionalnya, dia tidak memahami dengan tekstualnya, tetapi secara kontekstualnya, bahwa itu kambing atau sapi atau kerbau yang dijadikan korban itu bukan kita naik kambing ke sana, tetapi itu toh kalau kita akan masuk ke dalam surga menggunakan itu tidak berupa kambing, tidak berupa sapi, tidak, tapi nilai. Jadi nilai-nilai pengorbanannya tadi itulah yang kemudian Allah menjadikannya sebagai sarana untuk masuk ke dalam surganya. Bentuknya apa? Wallahu alam. Allah sendiri yang tahu apakah bentuknya seperti kambing atau tidak seperti kambing. Nah, kalau itu menjadi saksi, ya bisa jadi saksi yang akan memberikan atau menyampaikan tentang bahwa orang tersebut telah melakukan ibadah kurban, juga tidak berbentuk kemudian rambut itu berbicara dalam bentuk rambut. Tapi bisa jadi dia dijelmakan oleh Allah sebagai sosok manusia yang seperti kita, yang bisa berbicara dan seterusnya. Dan itu sama halnya dengan seseorang ketika memahami bahwa Al-Quran yang dibaca oleh setiap orang itu akan memberi syafaat bagi pembacanya. Karena itu ya, ada ayat begitu, ada hadis begitu ya. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ya, bacalah olehmu Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan beri syafaat bagi pembacanya nanti pada hari kiamat. Nah, apakah nanti itu Al-Qur'an kemudian menjelma menjadi makhluk Allah yang bisa memberikan pertolongan dalam bentuk menjadi manusia atau bentuk manusia yang bisa memberikan perlindungan kepada dirinya dari kemungkinan mendapatkan siksaan dari malaikat-malaikat yang menyiksa? Bisa jadi. Kan banyak kisah itu dalam hadis juga itu mengenai orang yang senang membaca surat Al-Mulk. Ya, ketika dia wafat, itu ada seorang yang berada di dekatnya kemudian dia menjagainya. Ya. Tidak ada orang yang boleh mendekatinya yang akan menyakitinya, atau makhluk Allah yang lain yang menggodanya, atau iblis dan sebagainya, karena terjaga oleh orang ini. Sementara manusia yang lain tidak ada yang melihatnya. Ya. Sampai dia di alam kuburnya, ketika malaikat Munkar dan Nakir memberikan pertanyaannya, dijagalah, diberikan bantuan orang ini oleh orang tersebut yang menjelma menjadi seorang manusia yang
Ditanya, siapa Anda ini kok mau menolong aku? Aku adalah surah Al-Mulk yang kau baca setiap hari ketika di dunia. Jadi Allah menjelmakan atau menjadikan surah Al-Quran Al-Mulk tadi itu menjelma sebagai orang yang bisa memberikan perlindungan kepada dirinya di alam kuburnya. Nah, ini kisah-kisah seperti itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan memberikan syafaat tadi itu dengan cara Allah menjelmakan seseorang yang bisa memberikan perlindungan kepada dirinya. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, ini kasus-kasus di tengah masyarakat kita. Jadi dari pemahaman tadi itu, satu contoh yang saya kemukakan itu menyebabkan kita sering memahami dengan cara yang berbeda antara satu dengan yang lain. Bahkan suami istri, ya, yang satu fahamnya jangan dipotong itu apa namanya rambutnya kambing yang mau disembelih itu, ya, bahkan dibawa ke salon, ya, supaya sebelum dia berniat tadi itu dibawa ke salon dulu, nanti dirapikan, bersihkan, supaya nanti ketika dipotong itu rambut-rambut kan akan menjadi saksi, ya, ya. Di akhir nanti bahkan darah yang mengalirnya pun begitu akan menjadi saksi. Nah, itu pemahaman. Yang satu enggak, ngapain mau disembelih, mau nanti apa kulitnya juga mau dibuang, mau di kemana gitu kan? Itu enggak begitu. Tapi ada juga memahami tadi itu. Jadi orang yang akan berkorban dia tidak mau memotong rambut dan kukunya, sehingga ketika dia akan berkorban kukunya panjang-panjang. Kok kamu kuku kan mesti harus dipotong, kalau mau sholat kamu kan bisa terhalang itu apa masuknya air ke dalam anggota tubuh yang harus dibasuh karena kukunya panjang, ya, karena nggak dipotong, karena dia pendapatnya tadi itu orang yang sudah berniat berkorban nggak boleh memotong kuku atau rambut-rambutnya. Nah ini kan seakan-akan bertentangan dengan secara umum perintah Rasul supaya kita ini memotong kuku kita, ya, supaya kuku-kuku itu tidak menghalangi terhadap sampainya air ke dalam bagian-bagian anggota wudhu. Nah, kalau kukunya panjang nanti bisa menghalangi. Nah, ini salah satu contoh yang pemahaman secara tekstual dan secara kontekstual. Nah, Bapak yang saya hormati, demikian juga ada perbedaan dalam memahami ketika ada hadis mengatakan pengorban tidak boleh menjual, ya, bagian dari tubuh binatang yang sudah dikurbankan tadi itu, apakah bagian kakinya atau kepalanya atau kulitnya. Nah, sehingga dengan memahami yang letterlek tadi itu, seseorang berkorban kemudian hasil kurbannya tadi itu banyak bagian-bagian yang mubazir. Contoh ya itu. Sekarang ini kalau misalnya kurban itu diserahkan kepada panitia, ya, oleh si pengorban itu sendiri, berarti panitia adalah wakil dari si pengorban itu sendiri. Nah, kalau itu dia sebagai wakilnya, berarti dia tidak, si panitia tidak boleh melakukan sebagaimana yang dikatakan dalam hadis tadi itu. Gak boleh jual kulitnya, ya kan? Gak boleh dijual oleh panitia. Nah, sementara kita lihat, kita saksikan sekarang ini kan banyak orang pada musim Idul Kurban itu lalu mendatangi masjid-masjid, musola untuk membeli kulit-kulit sapi dan kulit kambing, ya kan? Nah, terus bagaimana itu? Kalau itu nggak boleh dijual. Nah,
karena dia sebagai wakil dari orang yang berkorban itu sendiri. Atau bahkan kemarin ada larangan bagi panitia kurban, itu viral di YouTube ya. Gak boleh dia mengambil dagingnya lebih daripada yang diberikan kepada mustahiknya. Ya, jadi kalau panitia itu ya bagiannya, karena panitia itu mendapatkan upah ya. Dan upah itu tidak boleh diambilkan dari hasil penjualan bagian dari daging kurban tadi itu. Nah, jadi tidak boleh mengambil sedikit pun. Hukumnya haram panitia mengambil dari daging kurban tadi itu, karena daging itu adalah dari kurban yang orang mengorban itu sendiri. Nah sekarang itu kan pertanyaan, mengatakan haram dasarnya mana, mengatakan itu boleh itu dasarnya mana. Nah tadi alasannya adalah karena Rasul melarang. Yang dilarang itu orang yang berkorban atau orang yang diberikan daging kurban atau bagian dari tubuh binatang yang dikurbankan itu. Nah, ahli fikih kemudian mengambil satu pemahaman yang mungkin satu dengan yang berbeda. Memang dalam fikih ini juga berbeda-beda. Untuk berkhilaf agar supaya ini bisa menjadi boleh bagaimana? Nah, dalam hadis kan disebutkan bahwa daging kurban itu berbeda dengan zakat. Nah, kalau zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang mampu. Tapi kalau daging kurban boleh. Dan bahkan kalau zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim, tapi kalau daging kurban, sebagian ulama membolehkan diberikan kepada orang non-muslim sekalipun. Nah, jadi seperti itu. Ada 3 kelompok atau 3 bagian ya, menjadi 3 bagian daging kurban itu. Yang pertama, untuk si pengorban itu sendiri boleh mengambil tidak lebih dari 1/3. Kemudian yang kedua untuk hadiah, dan yang ketiga kepada fakir miskin. Artinya bahwa berarti orang yang tidak berkorban, meskipun dia sebenarnya mampu berkorban, ya, lalu karena dia ketika itu tidak berkorban, maka dia mendapatkan bagian dari panitia kurban yang membagikan kepada dirinya. Ya, kalau contohnya misalnya di sini ya, nah, kita ini banyak kan di sini terdiri dari orang komplek di dekat wilayah kita ini kan rata-rata orang yang semuanya mampu berkorban. Lalu panitia membagikan kepada tetangga-tetangga dekat masjid ini yang dia itu mampu berkorban, kok dibagi dari kurban itu. Tapi ketika itu dia tidak berkorban, bolehkah itu dia menerima itu sebagai hadiah? Maka jawabannya boleh ya, karena memang daging kurban boleh diberikan sebagai hadiah. Nah demikian juga agar supaya terhindar dari kemungkinan melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan alias haram. Bagaimana cara agar supaya misalnya bagian dari tubuh binatang yang dikurbankan tadi itu, semisal kulitnya atau tulang-tulangnya ya, tadi itu boleh dijual oleh orang yang diberikan hadiah kepada dirinya. Jadi bukan panitia yang menjualnya, ya, bukan orang yang berkorban yang menjualnya, tetapi orang yang telah diberi bagian dari daging atau bagian dari tubuh kurban tadi itu.
pengorban dari tubuhnya kambing misalnya, kulitnya atau sapi misalnya, kulit sapi dijual. Nah itu caranya bagaimana supaya itu tidak haram hukumnya. Ya, berikan itu, dihadiahkan dulu itu kepada orang yang layak untuk diberikan hadiah itu. Nah hadiah itu bisa macam-macam bentuknya. Orang diberi hadiah itu bisa karena prestasi, bisa juga karena memang dia itu layak diberikan hadiah karena ketidakmampuannya, ya. Bisa juga karena memberikan kehormatan kepada dirinya. Nah ini, jadi kalau misalnya itu pengen halalnya ya, itu jangan dijual sama si pengorban. Pengorban memang nggak boleh menjual itu, harus diberikan. Makanya diberikanlah itu kepada seorang, lalu orang yang diberi itu dia menjualnya, itu boleh. Gitu. Karena dia sudah memiliki hak secara penuh terhadap bagian apakah kulit atau kepala dan sebagainya tadi itu atau kakinya. Nah ini untuk memanfaatkannya. Nah hadiah yang seperti siapa? Misalnya ada sebuah lembaga di sini ya. Ini ada misalnya ada TPA. TPA itu kan perlu dana, berikan honor kepada guru-gurunya misalnya. Boleh. Jadi kulitnya kasih ini tuh TPA. Nanti kepala TPA jual itu. Apa namanya kulit dari sapi tadi itu untuk kepentingan memberikan honor guru-gurunya misalnya. Itu boleh. Kenapa boleh? Ya itu kalau nggak dijual terus buat apa itu? Mau dibuang atau dipendem gitu ya. Ya udah di musola pendem aja. Kan itu aja. Kalau nggak dipendem kan bau. Nah, makanya tadi itu dimanfaatkan, diberikan, itu dihadiahkan kepada orang. Kemudian dia karena diberikan, ya boleh-boleh aja dia jual. Tapi yang menjual bukan orang yang berkorban dan bukan panitia yang menjadi wakil dari orang yang berkorban itu sendiri. Nah, ini cara bagaimana berpihak agar secara fikih agar supaya terhindar dari kemungkinan melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan tadi itu atau haram. Nah ini satu solusi ya, solusi agar supaya tidak mubazir. Kalau tadi itu bersikeras secara tekstual itu tidak boleh dijual, tapi siapa dulu yang menjual? Ada misalnya begini, orang miskin, dia mendapat bagian kupon diberi supaya mengambil daging dari beberapa masjid karena melihat dia orang miskin, maka panitia memberikan kupon kepada dia supaya mengambil daging. Ada beberapa masjid memberi kepada dia sehingga numpuk bagian dagingnya tadi itu, misalnya dari Masjid Raya ngasih, dari Masjid PLN ngasih, dari Muhajirin situ ngasih, dari Masjid Khuzul Khotimah ngasih, dari Blok L, Masjid Al-Falah ngasih, Masjid Persatuan ngasih, Masjid Bukit, itu Baitur Rahman ngasih. Berapa dia dapat bagiannya? Orang miskin tadi itu mau dimakan semua nggak bakalan habis, ya kan? Nggak mungkin habis. Lalu karena dia dapatkan banyak, bolehkah dia menjual pemberian daging kurban dari beberapa masjid tadi itu ke tukang daging di pasar? Nah itu kan pertanyaan. Lalu ada orang protes, kok daging kurban kamu jual? Bagaimana sih? Nah itu kan. Jadi cara memahaminya jangan kemudian letterlet nggak boleh dijual daging kurban. Nah dia itu menjual daging kurban bukan karena dia berkorban, dia itu mendapatkan daging kurban karena itu dimakan semua nggak mungkin habis, dimasukkan kulkas nggak punya kulkas, ya kan? Mau dibikin bakso semua siapa yang makan, bingung. Ya akhirnya dijual. Bolehkah itu? Jawabnya boleh. Karena sudah menjadi haknya dia dan tidak ada larangan bagi dia untuk mentasarufkan apa yang dimiliki itu sesuai dengan
apa yang menjadi kebutuhan dia. Ya kan dia nggak makan daging semua, dia pilih jadi buat ya dijual, sebagian diberikan beras misalnya, sebagian diberikan cabenya, diberikan garamnya dan sebagainya, sehingga itu bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Boleh-boleh aja, jadi nggak masalah. Nah itu yang tidak dibolehkan itu adalah orang berkorban itu sendiri. Jadi yang berkorban, misalnya saya berkorban, saya sembelih, lalu kulitnya saya jual, nah itu dia nggak boleh. Saya yang menjualnya, itu sudah dikorbankan, ya sudah, jangan ditarik kembali, itu maksudnya begitu. Nah ini cara mensikapi bagaimana banyak orang yang eh, kurang tepat dalam memahami sebuah teks-teks ayat ataupun teks-teks hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian difahaminya, ada yang memahaminya secara tekstual, ada juga yang memahaminya secara kontekstual. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ini salah beberapa kasus yang ada di tengah masyarakat kita tentang persoalan kurban ini. Saya kira ini sebagai pengantar, dan saya mohon bisa ada tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan, barangkali bisa kita selesaikan nanti. Terima kasih. Ya. Ada 7 orang, patungan, lalu dibelikan sapi. Nah, uangnya lebih. Nah, karena kolektif, mestinya ini dapatnya 7 sapi, misalnya dari berapa orang? 50 orang itu ya. Nah, 50 orang tadi itu mestinya, atau katakanlah 7 kali 7 49 ya. 49 kira-kira gitu. Ternyata uangnya lebih karena tidak ada sapi yang seharga itu. Bagaimana ini gitu kan? Nah ini harus sebelumnya ada perjanjian. Panitia harus memberikan opsi kepada si pengurban itu sendiri, ya. Nanti ini akan diberikan sapi, tetapi kisarannya sekian dan sekian. Kalau ada lebihnya, mohon agar supaya ini diberikan keikhlasannya. Untuk apa? Untuk biaya, misalnya kelebihannya tadi itu diberikan plastiknya atau apa dan sebagainya, itu harus ada perjanjiannya. Atau kalau dia misalnya begini, kan suka ada panitia yang berikan, pokoknya ini misalnya 4 juta komplit misalnya, berikut biaya untuk penyembelihan dan pembagian. Nah, kemudian juga ada perjanjiannya, misalnya ini sapi kolektif, tapi kalau ini nanti sudah mendekati hari H tetapi tidak cukup 7 orang, maka ini akan dibelikan kambing, mau apa enggak? Nah, gitu misalnya, sesuai dengan harga yang dia setorkan, uangnya berapa. Nah, nanti berapa persen dia dari uang yang diserahkan 4 juta tadi misalnya untuk kepentingan pemeliharaan, untuk penyembelihan dan sekaligus pendistribusian ya, didistribusikan kemana? Nah, orang-orang yang bekerja itu kan semuanya itu perlu biaya, nggak gratisan istilahnya kan gitu. Yang mau bekerja secara sosial tidak mendapatkan sedikit pun uang, itu kan ya orang-orang yang memang mau membantu panitia itu karena memang dia bukan bekerja sebagai orang yang mencari uang di situ. Jadi panitia kurban itu misalnya dibayar enggak dibayar, memang dibayar, tapi biasanya kan ada orang yang memang profesinya itu, ya, jagal, diundang ke sini, disuruh nyembelih, disuruh menguliti, disuruh mencacah tulang-tulangnya tadi itu, yang kita secara umum orang susah ngulitin aja. Kalau nggak profesional, kambing satu bisa sehari nggak selesai, Pak. Tapi bagi yang profesional 5 menit selesai, karena pakai tangannya aja, yang penting udah
kebuka udah bisa. Nah mereka yang bekerja tadi itu perlu dibayar, perlu dibayar. Maka dari itu ada di sana terangkan panitia itu biasanya gitu kan ya. Ini patungan 10 sapi, misalnya apa? 7 orang, ini 1 orang sekian, nanti dibelikan sapinya harga sekian. Nah sisanya ini untuk perawatan dan pemeliharaan serta untuk pelaksanaannya. Misalnya itu harus jelas seperti itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari si pengorban itu sendiri dan juga dari panitianya. Nah, jadi harus dijelaskan. Jadi misalnya dia memberikan perkiraan harga sekian, terus perkiraan beratnya timbangan binatangnya itu juga harus jelas gitu antara. Jadi nggak mungkin kita bisa beli kambing itu mesti ini 300 kilo misalnya ya, api itu misalnya ya, harga sekian, harganya 300 kilo, itu tidak bisa pasti Pak, karena sapi itu memang ya ada yang agak kurusan ya, meskipun kelihatan tinggi besar tapi kurus, sehingga beratnya antara kisaran 300 sampai 350 kilo misalnya. Nah ini harus jelas, jangan sampai nanti itu jadi panitia dia mengambil untung dari situ ya, harga kisaran misalnya 20 juta misalnya, dia belikan harga yang 15 juta, yang 5 juta kemana? Masuk kantong. Nah ini nggak boleh, ini haram hukumnya. Nah nggak boleh itu. Jadi pertanyaan lagi itu, bagaimana kalau si pedagang itu memberikan hadiah kepada panitia? Kan suka ada itu, kalau ada negosiasi bahwa panitia itu minta bagian dari itu, nggak boleh, hukumnya haram itu, nggak boleh. Tapi kalau ada si pedagang tadi itu karena dia merasa mendapatkan order di situ ya, dari masjid itu, lalu dia memberikan sebagian dari keuntungannya sebagai hadiah kepada panitia, kemudian panitia memberikannya sebagai uang lelah kepada panitia itu, bolehkah itu? Nah ini ada 2 pendapatnya. Yang pertama, nggak boleh, karena kalau kamu tidur di rumah dapat nggak itu duit? Ya enggak lah ya. Tapi kalau dia bekerja di situ, dia bekerja sebagai ini, saya tidak pernah meminta tapi saya diberi hadiah misalnya gitu, alasannya begitu. Nah ini boleh apa enggak? Yang mengatakan boleh, tapi sekedarnya, dalam pengertian sewajarnya. Misalnya dalam bahasa kita itu sebagai uang sabun dah, uang nyuci baju misalnya, uang sabun, tidak berlebihan. Nah ini boleh, dan ini murni tidak ada negosiasi. Kamu kalau kesini ya sapi 1 saya dapat 2 juta ya misalnya, itu nggak boleh itu nggak boleh, karena kita panitia bukan penjual ya, tapi dia ada rekanan kerja lah. Biasanya kan ada rekanan kerja. Rekanan kerja itu siapa yang memasok sapi ke Masjid Raya Cinere ini. Nah si pemasok itu kemudian dia memberikan sesuatu, apalagi kalau diberikan di depan dengan perjanjian seperti itu nggak boleh. Panitia nggak boleh ya, panitia udah jangan kemudian ngambil tender nanti itu, ini loh kalau dia itu ngasihnya itu besar itu. Nah nanti yang semestinya harga 20 juta dia belikan harga 17 juta, yang 3 juta setorin panitia. Kacau itu, komplain jamaah kan, kok sapi harga 20 juta segini kan gitu, jadinya nggak wajar. Nah makanya tadi itu tidak dibolehkan panitia merangkap di situ sebagai pedagangnya, enggak ya, yang rekanan kerja silakan, dia berrekanan kerja boleh, yang mengusahakan sapinya boleh, tidak mengapa, boleh aja.
rekan kerja yang bekerja di situ. Tapi dia tadi itu tidak boleh lalu dia melakukan apa namanya istilahnya penipuan lah, itu memperdayakan si orang yang berkorban tadi itu dengan cara tadi itu mengambil keuntungan melalui pembelian sapi yang mestinya harganya 20 juta dia belikan yang harga 17 juta. Nah, kalau ini berapa ini harganya dari rekan kerja? Ini 20 juta. Wajar enggak? Kalau enggak wajar mesti ada sesuatu di belakangnya. Nah ini kalau enggak wajar. Kalau wajar ya sudah enggak apa-apa. Ini harganya sekian. Nah, setelah itu si pedagang tadi itu memberikan sesuatu kepada panitia itu. Nah inilah yang menjadi satu pertanyaan di situ. Ya, kadang-kadang orang akhirnya menilainya, oh itu kan sudah ada kong kali kong itu antara panitia dengan rekanan kerjanya itu. Yang tidak dibolehkan yang kong kali kong itu, kong kali kongnya nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah itu jawaban saya seperti itu. Jadi kelebihan daripada negosiasi itu, kita belikan sapi atau sapi dengan asumsi ya kita dapat tuh sapi, kemudian kita beli satu sapi lagi, jadi kan daging yang kita bagikan ke masyarakat itu jauh lebih banyak timbang sapi. Itu solusi biasanya korbannya yang satunya buat siapa? Nah itu maksud saya, apakah bisa dibenarkan itu apa? Nah, kalau asumsi dibilang daging yang diberikan kepada masyarakat itu jauh lebih banyak. Ya, kalau ini tinjauan dari sisi tinjauan agama, kalau Rasul mengatakan bahwa untuk sapi itu 7 orang, itu secara tekstualnya nggak bisa. Ya, kalau 7 ya 7 sapi, berikannya 7 sapi, jangan 8 sapi. Nah, sebagai solusinya adalah bahwa kita memahaminya jangan cara tekstual, cara kontekstual. Boleh kalau memang tidak ada sapi yang lain yang bisa dijadikan sebagai berapa sapi tadi itu yang mestinya 7, jadikan 7 yang gede sapinya. Jangan dijadikan 8 sapi yang satu tadi itu untuk siapa? Ini kurban atas nama siapa? Karena orangnya kan banyak. Tadi itu kan gitu. Karena orangnya banyak, ya tadi sudah cukup 7 sapi. Nah itu diberikan jadi 8 sapi gitu ya maksud kan? Jadi 8 sapi, yang 1 sapi untuk siapa ini yang kurban? Atas nama siapa? Atas nama yang tadi rombongan. Nah, bisa jadi seperti ini. Jadi yang 7 memang untuk kurban, yang satunya sebagai sedekah biasa, bukan untuk kurban. Jadi yang sebagian tadi yang 1 sapi, kelebihan dari yang 7 tadi itu yang mungkin 8 itu, ini tidak termasuk kurban, tapi sebagai hadiah atau sebagai sedekah biasa. Sama dengan yang ketika ada orang menyembelih kurban tapi sebelum sholat Id, kata Rasulullah, hadza shadaqatun minas shadaqah. Ini sedekah, ini bukan kurban. Kalau kurban sembelihnya harus setelah sholat Id. Ini ada Rasulullah pernah menjumpai ada orang menyembelih kambingnya, ya, ketika akan berangkat menuju ke tempat sholat Id, ada kambing sudah dipotong di situ. Oh ini tidak termasuk kurban. Meskipun ini manfaatnya diberikan juga kepada fakir miskin misalnya, atau dimakan oleh orang. Tapi ini penilaian secara agama menurut hukum fikihnya tidak termasuk kurban. Gitu. Nah sama jadi itu yang sudah, karena kurban itu adalah satu amal ibadah yang dengan syarat-syarat tertentu tadi itu, binatang ternaknya juga tertentu, yaitu onta, sapi, kemudian kambing atau kerbau ya boleh, atau domba. Maka kalau nyembelihnya tidak dibelikan itu karena nggak ada, bagaimana? Adanya ayam atau ada burung onta yang gede itu kan lebih dari kambing itu misalnya. Gimana kalau korban pakai ayam atau burung unta, boleh enggak? Itu kan pertanyaan. Secara fikih enggak boleh, bisa.
Karena memang itu sudah ditentukan ibadah kurban tadi itu. Nah terus bagaimana kalau seandainya tidak ada? Nah ini kan persoalan darurat itu. Kayak tadi itu misalnya mau dibelikan sapi tepat 7 tapi nggak ada sapinya di situ. Ini sapinya kecil yang ini, tapi ini sapi yang kecil ini cukup untuk 7 orang meskipun kecil kan gitu. Tapi uangnya lebih. Bagaimana ini? Nah dibelikan lagi sapi hingga 8 sapinya karena tadi orang setornya uangnya cukupnya misalnya 10 juta atau ya 10 juta ini sisa 10 juta bagaimana? Ya dibelikan lagi sapi lagi 1. Nah, inilah yang ada kemungkinan apa namanya di situ itu kalau ini tidak diberikan lagi terus itu apa? Apakah dihadiahkan duitnya saja diberikan kepada si mustahik tadi itu atau dia dibelikan sapi lagi sehingga dagingnya bertambah. Tapi hukumnya secara fikihnya ini sebagai kurban apa bukan? Tadi itu. Nah kalau sebagai kurban atas nama siapa? Kalau itu untuk 7 orang, padahal orangnya lebih dari 7. Sisa tadi uangnya siapa? Nah ini juga harus ada kesepakatan dari si pengurban itu sendiri yang 7 orang misalnya. Oh ini kalau yang lain ini harganya ini 25, oleh yang ini 23, yang ini 20 juta. Dari sekian banyak tadi itu kalau secara fikih pada setornya sama tapi dibelikan kambingnya atau sapinya berbeda, bagaimana ini hukumnya? Memang terjadi banyak kasus di tempat saya di Al-Muhajir itu ada. Jadi orang ditentukan oleh panitia setor untuk sapi patungan itu misalnya 3 juta. Ternyata sapi ini nyari sapi yang harga misalnya tadi 20 juta susah. Ya. Ketika ini karena 21 itu yang 1 juta buat biayanya misalnya. Yang satu ini gede terus bedakan ini, yang satunya kecil. Gimana ini? Nanti karena ketika ada 7 orang yang disebutkan namanya, sapi ketiga sapinya si fulan ya. Ini 7 orang, seret. Kok sapi saya kecil ya? Gitu. Yang satunya, ini sapi fulan, sapi yang sapi satu, sapinya gede. Padahal bayarnya kan sama. Ini bagaimana ini? Kan nggak pas itu. Ya Pak, ini memang dimasuk nggak ada itu. Ini gede Pak, tapi ini sapinya kelihatan gede tapi kurus Pak. Kan ini kecil tapi ini gemuk Pak. Asalkan begitu. Meskipun gede tapi gemuk. Yang ini gede tapi cuman tulangnya doang. Tapi harganya sama Pak. Ini yang harga yang gede ini dengan yang kecil ini sama. Nah, jadi harus kita bisa memberikan penjelasan yang rasional, yang masuk akal kepada si pengorban itu. Kadang-kadang memang cari sapi yang sama rata itu agak susah. Yang agak mudah agak sama itu kalau sapi itu sapi Bali ya. Itu bersama semua itu. Tapi kalau sapi ya Jawa itu susah, yang sama itu susah. Nah ini mesti harus harus teliti seperti itu. Jangan sampai nanti itu orang yang berkurban melalui sapi patungan tadi itu merasa kecewa karena ketika disembelih ini. Nah sebaiknya bagaimana? Ya sudahlah serahkan panitia aja, bagaimana panitia yang ngatur nanti itu kan ini. Yang penting niat kita untuk berkorban tadi itu karena mengharapkan ridho Allah. Nah kita kembalikan lagi kepada ayat yang menyatakan tentang itu Pak. Gimana? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu aja udah. Bagi kita yang pengorban nggak usah banyak usil lah. Yang mengorban nggak usah. Kenapa di situ kata la yanalallahu, yang akan sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan. La yanalallaha luhumuha, daging. Wala dima'uha, jadi bukan karena darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kamu. Jadi kesungguhan kita tadi itu kayak tadi itu kalau secara fikih memang yang ke-8 tadi itu, tapi 8 tadi itu bukan termasuk kurban, yaitu sebagai sembelihan biasa yang disedekahkan saja.
Yang masuk korban ya yang 7 tadi. Itu secara fikihnya seperti itu. Tapi dari sisi kemanfaatannya sama aja ya, karena dagingnya itu juga dibagikan juga kepada mereka. Saya kira itu jawaban. Ada 2 pendapat dari kalangan imam mazhab ya. Pertama, kalau dia sudah wasiat boleh masuk. Tapi kalau tidak berwasiat tidak. Itu satu yang pertama. Ada juga yang berhusnudzon. Ya, saya tidak wasiat karena memang mungkin dia tidak sempat untuk berbicara, tapi saya yakin bahwa dia pernah punya keinginan untuk melakukan itu. Ada yang begitu. Jadi karena husnudzonnya kepada orang yang sudah meninggal tadi itu, karena dia orang baik, pasti dia punya keinginan untuk melakukannya. Sama dengan orang membatalkan haji begitu. Jadi orang yang mau berangkat haji, setiap orang Islam pasti dia punya cita-cita pengen melaksanakan ibadah haji, tapi kan nggak punya uang. Lalu anaknya jadi orang kaya, ibunya tidak pernah berwasiat kepada anaknya itu kalau nanti kamu kaya saya hajikan, enggak. Terus bagaimana? Apakah anaknya boleh menghajikan orang tuanya? Nah ini tadi itu jawabannya sebenarnya boleh, karena dia yakin anaknya pasti ibu saya dulu itu pernah pengen haji tapi nggak bisa, maka dia bisa. Ini berdasarkan pertanyaan sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya ini belum pergi haji, apakah saya bisa menghajikan ibu saya? Sudah mati. Ya, haji untukmu dan haji untuk ibumu. Artinya apa? Yang menghajikan tadi yang penting dia sudah haji, lalu dihaji. Itu yang penting, yang menjadi persoalan yang di situ. Tidak orang yang belum haji lalu dia membadali haji, nggak bisa. Jadi dia haji dulu sendiri, baru menghajikan ibunya atau siapa yang menjadi orang yang akan dihajikan. Nah, seperti tadi itu, orang yang sudah meninggal memang ada juga orang yang pendapatnya itu nggak bisa itu. Wa alaisal insani la masa'a katanya. Manusia itu dia akan mendapatkan ini sesuai dengan apa yang dia usahakan. Dan dia berusaha masa dia dapat. Nah kalau nggak dapat tapi orang lain ngasih, bisa aja. Saya nggak berusaha apa-apa, tapi saya dikasih, bisa nggak? Ya bisa. Ya, karena sudah mati dapat hadiah itu, ya bisa aja berarti. Itu kan ada hadis yang tadi itu kan ayat yang tadi itu kan umum sifatnya. Tapi secara khusus Rasulullah mengatakan, nah, idza mata ibnu adam in qata'a mawlam salasin, itu shadaqatun jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u ala. Ini pengertiannya bisa sangat luas tuh. Doa anak itu saja menjadi sebuah perdebatan dalam memahaminya. Nah, hadisnya kan teksnya awwalatin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan. Kalau orang nggak punya anak, bagaimana? Kasihan dong, nggak punya anak. Apakah orang lain bisa mendoakan dia? Ya bisa aja. Kata waladun itu bentuknya adalah nakiro. Nah, kenapa kok waladun? Ya mayoritas orang itu hubungan keluarga yang paling dekat kan anak. Nah, kalau itu difahami secara letterlock, berarti orang tua nggak bisa doain anaknya. Ya enggak? Apa orang tua nggak bisa doain anaknya nggak sampai? Anaknya mati duluan, sekarang ya. Lalu bapaknya doain anaknya, sampai enggak? Hadisnya kan enggak, kan anak. Atau saudara misalnya, kakaknya meninggal, adiknya mendoakan kakaknya, bisa enggak? Boleh enggak? Ya bisa. Jadi kalimat awwaladin sholihin yad'ulah tadi itu pada umumnya orang hubungan paling dekat begitu. Banyak ayat Al-Quran yang seperti itu dan ditafsir oleh Nabi itu. Misalnya satu contoh, ayat Al-Quran mengatakan bahwa wanita yang nggak boleh dinikahi antara lain adalah wa antajba'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan kamu mengumpulkan dua wanita menjadi satu dalam satu waktu, dikumpulkan jadi istrinya. Nggak boleh. Kakaknya sama adiknya dikawini secara bersamaan, nggak boleh.
Atau tidak bersamaan, yang 1 bulan kemarin, yang 1 bulan yang akan datang, tapi masih tetap menjadi status istrinya, nggak boleh juga. Nanti mengumpulkan dalam satu waktu dua-duanya kakak beradik jadi istrinya, itu yang nggak boleh. Nah sekarang Nabi memberikan penjelasan, wa antajma'u bainal ukhtaini ini termasuk juga nggak boleh mengumpulkan antara seseorang wanita dengan bibinya, nggak boleh. Loh ayatnya kan begitu. Tapi Nabi memberikan penjelasan bibinya nggak boleh juga karena masih satu rumpun, satu nasabnya itu. Nah terus sekarang kalau dengan neneknya gimana? Boleh nggak? Ya Al-Quran nggak bicara tentang itu, kenapa? Nggak mungkin orang senting kali ya. Ya cucunya dinikahin sama neneknya jadi satu. Itu kemungkinan kecil sekali orang menikahi cucunya dengan neneknya. Kenapa? Itu nggak masuk akal. Neneknya udah umur 70 tahun sama anak 18 tahun dikumpulin jadi satu. Nggak bicara tentang itu, tapi itu juga nggak boleh ngumpulin cucunya dinikahi terus neneknya dinikahin jadi satu. Lah kan Al-Quran nggak bicara tentang itu, nggak ada larangan itu. Nabi juga tidak menjelaskan seperti itu. Nabi nggak jelaskan karena ya nggak mungkin. Kemungkinan kalau ponakan dengan bibi itu masih mungkin, karena misalnya bibinya ini anak terakhir, kemudian ponakannya itu anak pertama dari kakak yang pertama, itu masih mungkin. Antara bibi dengan ponakan umurnya lebih tuaan ponakannya, bisa mungkin, masih mungkin. Tapi kalau nenek sama cucu kan kemungkinan kecil sekali, nggak mungkin. Jaraknya terlalu jauh sekali. Makanya itu tidak dijelaskan oleh Nabi, tapi kita tahu bahwa itu berdasarkan nasab tadi itu, urutan nasab itu nggak boleh. Karena ibu ke atas itu nggak boleh. Jadi mereka mengumpulkan anaknya sama ibunya juga nggak boleh. Nah, misalnya ada janda punya anak cantik, ya kan? Pertama dia nikah dengan anaknya, tapi ibunya lebih cantik dari anaknya. Maka ibunya yang janda tadi dinikah sekalian, boleh nggak? Nggak boleh, tetapi kan Quran nggak bicara begitu. Nah ini logika kita mengatakan Al-Quran nggak bicara gitu, Nabi nggak pernah menjelaskan seperti itu, tapi itu logika kita mengatakan itu nggak boleh. Tapi kalau ada orang kemudian mengumpulkan anaknya dengan ibunya jadi satu, dikawini dua-duanya, orang senting itu kan, nggak punya otak itu mesti. Ibunya sama anaknya jadi satu. Ya, secara hukum tetap menurut fikih nggak boleh, tapi nggak disebutkan. Saya kira itu Pak ya. Jawabannya, jadi boleh meskipun sudah, tapi dengan berdasarkan husnuzonnya seorang anak kepada ibunya, bahwa dulu juga pernah punya cita-cita melakukan itu, tetapi dia belum sempat melaksanakannya karena keadaannya belum memungkinkan. Kira demikian, waktunya sudah lebih dari jam 6 ya, lewatnya syuruknya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah alamin, subhanallah bihamdih, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب الرسول أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.